di mana yang paling urgen sekarang itu adalah pertama untuk ruang kelas, ya untuk ruang kelas, kemudian, eee, gedung ya, gedung. Yang pertama itu gedung karena kemarin yang lahan itu kita udah selesai, termasuk untuk, di menu kelembagaan untuk profil juga udah selesai. Sekarang aset, tetap yang menu baru itu adalah gedung. Di mana dalam pengisian gedung itu, ini banyak persepsi yang, eee, ada yang A, ada yang B, dan ada yang C. Nah, sebetulnya untuk gedung itu, pada dasarnya adalah bangunan yang ada di satu madrasah, baik itu bentuknya dalam satu bangunan panjang, semua ruangan ada di sana, ataupun terpisah-pisah, satu bangunan misalkan 2 ruang kelas, satu bangunan 3 ruang kelas. Nah itu, cara penulisannya bebas sebetulnya tidak ada ketentuan yang pasti, namun untuk memudahkan kita untuk menentukan, bangunannya tersebut, memang, bisa saja misalkan gedung A, gedung B, gedung C, gedung D gitu kan, bisa saja seperti itu. Tapi, untuk mempermudah kita mencari pas nanti memasukkan ke, ruangan, itu kita, membuatnya itu lebih dipermudah. Misalkan gedung kantor, kemudian gedung ruang guru, kemudian gedung ruang kelas 7, gedung ruang kelas 8, gedung ruang kelas 9. Kenapa ini, dibagi kepada, 5 ya, karena memang bangunannya ada 5, gitu, ada 5 lokal. Ada 5 lokal, jadi kantor terpisah, kemudian gedung ruang guru juga terpisah, kemudian gedung ruang kelas juga terpisah, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi kalau yang tidak terpisah itu, cukup gedung ruang kelas aja atau gedung A atau gedung B juga bisa, nggak jadi masalah itu. Yang pasti kita ketika mengisikan kita tidak salah mengisi yang namanya, gedung tersebut, jangan tertukar gitu. Misalkan kita mencadangkan untuk gedung A itu adalah ruang kantor, ruang guru misalkan. Tetapi kita nanti dimasukkan ke ruang kelas, itu nantinya akan tertukar gitu kan. Nah, jadi untuk memudahkan supaya tidak tertukar kita memilih ruangan tersebut, maka, analisa saya gitu kan lebih baik dispesifikasikan, misalkan kalau memang gedungnya banyak gitu ya, ada beberapa tempat gitu, ada beberapa lokasi atau beberapa lokal, itu lebih baik supaya kita tidak tertukar, itu menggunakan cara seperti ini. Tapi ini untuk nama gedung, bebas ya, mau disebut gedung A, gedung B, gedung C, atau misalkan karena bangunannya cuma ada satu lokal, misalkan panjang seperti kereta gitu kan, cukup gedung A aja misalkan, atau gedung saja boleh gitu kan. Nah, nanti pembagiannya disesuaikan untuk di ruangannya. Contoh yang ini, contoh ruangan. Nah, di sini kan, jadi mudah gitu kan. Gedung ruang kelas 7 itu digunakan oleh ada kelas 7A, 7B, 7C karena bangunannya satu lokal ada 3 ruang, seperti itu. Kemudian, ruang gedung guru. Nah, gedung ruang guru itu terbagi kepada 2 tempat gitu kan. Ada ruang kepala, ada ruang guru, ada juga ruang tata usaha, seperti itu. Nah, maka, untuk mempermudahnya, kita mempermudah menamakan ya, di sini kan ada contoh seperti ini. Jadi ketika kita milih bahwa itu adalah ruang kelas 7, maka kita di sini pilih juga ruang kelas. Kemudian kita tulis ruang kelas 7C. Misalkan seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ruangannya itu dipakai sebagai ruang kelas, maka digunakan sebagai ruang kelas utama. Kondisinya seperti apa, ya, tahun dibangunnya, ukurannya, termasuk kapasitas kelas, kapasitas ruangannya. Nah, maka untuk file foto yang diupload itu adalah dalam ruangan tersebut, begitu.
Jadi dalam ruangannya bukan di luarnya begitu, tapi di dalam ruangan tersebut supaya nanti kelihatan bahwa ruangannya itu misalkan kursinya ada berapa, apakah kursi plus meja ya, kursi seperti di kampus atau misalkan ada mejanya, ada kursinya gitu kan. Seperti itu. Jadi kelihatan nanti kapasitas ruangan itu seperti apa. Dan nanti juga ini untuk yang namanya ruangan nanti ada detailnya, isi dari ruangan itu apa saja. Seperti itu. Nah, termasuk di sini kita buatkan contoh misalkan di sini kita contohkan ruang kepala ya. Ruang kepala itu posisinya ada di gedung kantor, kemudian ruang kepala ya jenis ruangannya, nama ruangannya ruang kepala madrasah, kemudian karena ini adalah ruang kepala, nah maka dipilihannya itu adalah tidak digunakan sebagai ruang kelas karena ini adalah ruang kepala. Kondisinya apa, tahun dibangunnya berapa, ya tahun berapa, kemudian panjang dan lebarnya, karena ini dibagi dengan ruang guru, maka ini ruang kepala dikasih ukuran 3x4 seperti itu. Nah, foto yang diuploadnya pun berarti tampilan foto yang ada di ruang kepala tersebut seperti itu. Itu ya untuk ruangan. Jadi banyak yang bertanya di grup untuk nama ruangan seperti apa, sebetulnya bebas, tidak ada patokan yang ini, tapi yang pasti kita kalau mau sama ya silahkan sama, kalaupun beda, yang pasti dalam penggunaannya itu harus sesuai gitu ya. Nah, kita mencontohkan seperti ini untuk mempermudah kita ketika memilih penggunaan di ruangannya. Jadi nama gedungnya seperti ini ya, gedung ruang kelas 7, digunakannya sebagai nama ruang kelas 7C, 7B, 7A, seperti itu. Nah, itu untuk ruang. Kemudian sekarang dilanjut ke tentang siswa ya. Tentang siswa ini siswa yang paling urgen dan paling ribet gitu kan. Nah, kita coba ini untuk siswa, kita coba misalkan edit ya, kita contohkan ini untuk, nah, dalam enaknya di MIS 40 itu ketika kita mau mengedit, copy paste aja datanya dari data MIS sebelumnya, namanya itu supaya kan kalau misalkan kita ketik satu-satu itu lambat ya, lambat lama gitu kan, kadang loading dulu. Tapi kalau kita copy paste ini langsung, kita klik ubah data. Nah, setelah masuk ke ubah data, eh, Bapak Ibu langsung saja ke data orang tua dulu. Karena kebanyakan siswa itu kurang lebih 75% sampai 80% tinggalnya dengan orang tua. Nah, maka di sini Bapak Ibu langsung ke data orang tua. Jadi jangan edit dulu data siswa, tapi data orang tua dulu yang pertama. Kemudian di sini dalam pengisian NIK, ini tolong NIK itu dicek dulu dari kakak terbaru yang diserahkan dari siswa. Nah, kemudian untuk tanggal lahir, tempat lahir itu lihat di kakaknya, ya, termasuk ke apa pekerjaannya, terus untuk penghasilan rata-rata ini sebetulnya kalau diisi dari semester sebelumnya itu kebanyakan sudah muncul ya, tapi kalau sebelumnya tidak diisi pasti kosong. Kemudian dalam penulisan nomor HP nih yang jadi masalah itu penulisan nomor HP dan titik koordinat. Nah, dalam penulisan nomor HP, misalkan ini, nah, ketika kita mau menulis nomor HP, ya, misalkan tadinya kosong nih, nomor HP-nya kosong tadinya. Nah, ketika nomor HP-nya kosong, kita punya database, seharusnya ya, sebaiknya kita sudah punya database nomor ya. Kita harus sudah punya database nomor siswa, nomor HP siswa. Kita contohkan di sini, alhamdulillah kami punya database nomor handphone siswa ya, termasuk emailnya kita buatkan di Google Form ya, siswa itu mengisi masing-masing ya, mengisi masing-masing. Nah, ini ya. Nah, di data ini ya kita lihat orang tuanya ada gak nomor HP-nya? Oh, ada. Ini nomor HP ayahnya. Nah, kita di sana di emisnya kita tulis dulu
62 aja seperti itu. Udah 62. Nah, setelah ditulis 62, kita copy dari data ini. Kita copy, cara kopinya jangan langsung semuanya, tapi diambil dari sini. Ambil, nolnya jangan di copy ya. Nolnya jangan di copy, karena tadi nolnya udah ada di sini, di plus 62 itu. Nah, plus 62 itu munculnya otomatis plusnya ya, nggak usah nyari plusnya. Cukup langsung 62 aja. 62, kemudian paste. Nah, ini langsung divalidasi. Oh, ini operatornya Excel, gitu kan. Ketika kita nulisnya betul, itu langsung ke validasi. Nah, itu untuk cara mengisi nomor HP. Banyak yang gagal itu karena ditulisnya 0. Ya, banyak ditulisnya 0, terutama di data siswa. Seharusnya 62 langsung copy pastekan atau diketik satu-satu juga nggak jadi masalah untuk nomor HP-nya. Kalau sudah punya database nomor HP siswa, tinggal kita copy pastekan, nolnya tinggalkan. Kemudian selanjutnya ini untuk alamat. Alamat sesuaikan dengan kartu keluarga yang akan diupload. Nah, ukuran kartu keluarga ataupun file yang diupload itu maksimal 2 MB ya. Bisa PDF, bisa JPEG ataupun PNG. Nah, yang lebih bagus upload itu adalah PDF. Karena PDF itu ketika dikontrol oleh kabupaten kota itu bisa kalaupun posisi scanannya itu miring ya, scanannya itu portrait, itu bisa digeser ya, bisa di portraitkan. Nah, bisa di apa, landscape-kan. Tapi kalau yang foto itu susah di landscape-kannya itu. Makanya kadang-kadang ada yang ditolak ya seperti itu. Apalagi kalau fotonya itu tidak jelas. Nah, bagusnya si fotonya itu pixelnya eh, yang bagus untuk diupload untuk file foto supaya nanti gampang dilihat di kabupatennya itu ukurannya minimal 1500 ya, 1500 pixel ke 1800-an. 1080 ya. 1080 itu minimal, paling rendah. Nah, bisa lebih tinggi, yang pasti jangan lebih dari 2 mega. Jadi kalaupun misalkan 1,5 mega, 1,7 itu boleh, nggak jadi masalah. Bahkan lebih enak kabupaten kota mengecek data siswa tersebut seperti itu. Nah, jadi itu ya, seperti itu ya. Jadi akan lebih enak lah gitu ya. Akan lebih enak dalam nanti ketika memeriksa datanya. Karena ini tugas dari pusat, kabupaten kota itu harus melihat tampilan dari kakak tersebut seperti itu. Kita lanjut ya ke data ibu juga sama, isi sesuai dengan kepemilikannya, kemudian nomor HP-nya juga sama. Nah, kalau si kakaknya itu apa si ibunya itu tinggal atau ada di kakak yang sama, kemudian orang apa si ibunya itu tinggal bersama orang tua, maka tempat tinggal checklist saja ini supaya kita tidak mengisi lagi data yang di bawahnya. Nah, kalau tidak di checklist ini itu kadang-kadang gagal atau harus mengisi ulang. Padahal kita kalau si ibunya itu tinggalnya bersama dengan ayahnya, itu kita tinggal checklist saja sama dengan ayah kandung. Maka ini secara otomatis filenya pun otomatis bakal terupload walaupun tidak kita upload lagi. Nah, di sini kenapa ini ada wali ini? Nah, ini karena si ayah yang tadi ya, si ayah yang tadi yang nama Andi ini udah cerai ayah aslinya ini. Nah, yang dimasukkan di wali itu adalah ayah angkatnya yang sekarang. Seperti itu. Maka di sini walinya itu adalah pilih lainnya ya. Lainnya kemudian diisi lagi datanya. Ya, diisi lagi datanya, termasuk nomor handphonenya, gitu kan, tempat tinggalnya, karena walaupun tempat tinggalnya sama dengan alamat yang itu, tapi kan ini beda ya, beda. Bagaimana dengan upload kakak yang di ayah yang sepertama? Kalau memang ada kakak milik Bapak Andi ini, baru kita upload di sini. Kalaupun tidak ada, boleh disamakan dengan kakak yang atas nama walinya, yang atas nama walinya, gitu kan. Yang sekarang memang si siswa itu ada di kakak tersebut, seperti itu.
Kemudian untuk nomor KKS itu dimasukkan, kemudian kalau ada nomor PKH juga dimasukkan. Nah, nanti karena di sini ada nomor KKS, maka KKS-nya diupload. Dan untuk nomor KKS itu diambil dari yang 14 digitnya ya. Karena di atasnya juga ada yang 6 digitnya. Untuk KKS itu diambil yang 14 digitnya gitu ya, yang ada kode GJ atau kode kode kecampuran antara angka dan huruf ya, huruf dengan angka seperti itu. Nah, itu untuk pengisian nama ayah ya, data data orang tua ya, data orang tua. Nah, kemudian sekarang ke data siswanya. Nah, ini yang sering gagal ya. Yang sering gagal itu di data siswa. Kenapa ini sering gagal? Itu karena untuk di data siswa itu kebanyakan yang jadi kendala utama di data siswa itu adalah masalah penulisan nomor HP dan titik koordinat. Di titik koordinat itu kebanyakannya di copy apa ditulis ya, diketik manual. Nah, bagusnya itu jangan diketik manual tapi copy paste. Jadi caranya kita buka dulu ke Google Chrome ya, atau ke aplikasi apalah yang lainnya gitu ya. Kita coba contohkan untuk yang selanjutnya, misalkan ini kita cari di Google Map ya. Di Google Map, misalkan contohnya kita cari Kampung Pangkalan ya, misalkan Desa Citras, Kecamatan Malangbong. Nah, ini dalam pencarian ini kita jangan langsung enter, tapi kita pilihnya ini. Kalau di enter itu bisa acak dari sini. Kalau di enter. Tapi kalau diklik yang ini, nah ini bakal mengarah ke alamat tersebut. Kita tinggal mencari Kampung Pangkalan itu yang betulnya di mana. Diperbesar saja. Yang jadi patokan itu ya. Yang jadi patokan Kampung Pangkalan itu yang mana. Itu. Nah, contoh di sini. Eh, ini kan ini alamat Pangkalan Cisitu ya. Kita cari yang misalkan ini nih yang terkenal nih, SMK-nya. Nah, SMK dulu ya, SMK dulu. Nah, kita tinggal perkirakan. Kita tanya ataupun kita perhatikan. Kita tahulah mungkin karena sudah pernah berkunjung atau apa, kita cari. Kita cari misalkan Kampung Pangkalan. Nah, diperkirakan ataupun kita lihat saja di sini, ini kan rumah makan Cijengkol ya. Kemudian ini stasiun Bumi Waluya, kita perbesar lagi. Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat ini yang namanya kotak-kotak ini ya, dia adalah bangunan. Nah, kita tahu ya bahwa untuk misalkan kita tahu bahwa untuk si alamat siswa itu adanya misalkan di RW mana. Nah, misalkan ini karena ini alamatnya itu adalah di eh, ini bukan Pangkalan ya, ini Cihanjaro kalau tidak salah. Ini alamatnya Cihanjaro. Nah, kita geser ya ke Cihanjaro di sini. Cihanjaro. Kita cari lagi Kampung Cihanjaro ya. Cihanjaro, desanya Bunisari. Cari ya. Nah, ini kan yang muncul Masjid Jami ya, Masjid Jami Kampung Cihanjaro itu betul di sini, Masjid Jaminya di sini. Nah, untuk alamat siswa tersebut ya, kita tahu ya bahwa si anak itu berada di lingkungan ini, di daerah sini nih. Nah, di daerah sini ya. Kita coba klik ya, kita coba klik ada apa di sini. Nah, ini kan oh maaf. Ini misalkan, nah di sini kan ada muncul ya, minimal desanya muncul. Nah, ini karena di sini kita perkirakan Kampung Cihanjaronya, kita langsung copy ininya. Copy, semuanya di copy ya. Copy, kita pindahkan ke Word ya.
kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke Word ya. Bentar. Sharingnya sharing Word dulu. Nah, misalkan kita, nah ke sini. Kita copy pastekan di sini. Ke Word dulu. Nah, udah dari Word di sini kita tulis ya karena tadinya munculnya Bunisari aja kita tulis Kampung Cihanjaro. Cihanjaro, Desa Bunisari, Kecamatan Malambung. Ini kenapa harus seperti ini? Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa kalau misalkan siswa itu dari alamat Kampung Cihanjaro, udah apa titik koordinatnya pakai itu semua gitu kan. Atau misalkan saya mau desanya aja boleh, nggak jadi masalah. Misalkan mau saya mah supaya nggak terlalu banyak, terlalu pusing, cari desanya aja boleh, nggak jadi masalah. Mau kampungnya, mau desanya silahkan. Mana cari yang lebih mudah. Kalau misalkan kemarin waktu kegiatan misalkan udah desanya aja boleh silahkan. Jadi ambil mana yang paling mudah asalkan jangan sampai titik koordinat itu tidak diisi. Jadi titik koordinat itu wajib diisi, boleh sampaikan ke kampungnya ataupun paling tidak desanya gitu kan. Paling tidak desanya itu sudah cukup lah ya. Nah, karena saya itu ini bisa datanya dikelompokkan per kampung, makanya kita langsung aja direkap seperti ini. Nanti kalau misalnya oh alamat ini pasti ini apa titik koordinatnya seperti itu. Nah, caranya setelah kita mengetahui ini, baru kita copy langsung ini. Copy, tapi kopinya ini yang ujungnya, ini kan ada ujung kolom kosong ya. Ini jangan dibawa, kita hapus. Nah, harus seperti ini ya. Spasinya jangan ke bawah. Jadi kita blok sampai ke angkanya saja dari strip sampai ke angka terakhir, kemudian klik copy. Setelah diklik copy, kita pindah ke eh, apa? Ke ini ya. Kita langsung pastekan di emisnya. Kita pastekan di emisnya. Nah, di sini untuk titik koordinatnya. Nah, di sini. Pastekan di sini. Paste seperti itu. Jadi pastenya itu kan ini kosong ya, kosong kemudian di sini sudah disiapkan koma. Nah, ini harus dihapus dulu. Hapus, baru paste. Nah, seperti itu. Kita coba ya, kita coba untuk siswa ini isi ya. Jadi udah, ini nomor HP-nya, nomor HP-nya kita cek di database. Nomor HP-nya ini ya, ini nomor HP yang baru. Karena yang kemarin katanya nomor HP-nya udah nggak aktif. Nah, kalau ini udah ada sebelumnya, kita langsung blok aja segini. Blok plus 6 juanya abaikan, langsung paste. Nah, ini langsung divalidasi. Sambil kita nunggu validasi, kita masukkan emailnya. Masukkan emailnya. Masukkan emailnya. Nah, udah ya. Kalau misalkan muncul seperti tadi merah, itu tinggal hapus saja satu angka, ketik lagi. Jangan panik ya. Jadi ketika divalidasinya error, hapus satu angka, ketik lagi satu angka tersebut. Atau mau di copy paste lagi silahkan. Kemudian ini tempat tinggalnya, samakan. Nah, titik koordinat alamat kan ketika kita masukkan yang ini, ya, masukkan seperti ini. Kemudian ini waktu tempuhnya dari daerah itu kurang lebih 20 sampai 29 menit. Kemudian yang membiayai sekolahnya adalah apa wali. Wali ya. Wali karena ini ayah angkat. Apa ayah kedua ya. Kemudian imunisasinya ini di database semuanya anak ini udah lengkap. Eh, imunisasinya, kemudian untuk apa KIP-nya, KIP-nya kita copy paste dari database yang sudah ada. Kemudian nomor kakaknya juga kita copy paste dari kakak yang terbaru, copy pastekan.
kemudian nama ayahnya, nama ayah kalau di sini nama kepala keluarga ya, nama ayah aslinya Andi, kemudian nama kepala keluarga di kakaknya itu adalah namanya ini, Dodi Supriyadi ya. Nah, seperti itu. Itu kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita lakukan klik simpan. Nah, kalau pengisiannya seperti itu, data berhasil disimpan. Jadi nggak ada yang namanya error, checklistnya nggak ada ya. Kalau data pengisiannya lengkap, terus cara langkahnya betul. Seperti itu ya, untuk mengisi data siswa. Seperti itu. Tinggal tutup, kita nanti cek di kirim permintaan persetujuannya. Itu ya, Bapak Ibu.